Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-149. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Untara mengerutkan keningnya. Sejenak wajahnya menjadi berkerut-merut, namun sejenak kemudian ia pun tersenyum. Katanya, "Kiai cukup hati-hati. Seharusnya aku sudah mengerti akan hal itu. Terima kasih Kiai. Mungkin aku terpengaruh oleh pengertian yang lebih banyak tentang Ki Demang itu. Sudah lama aku mengenalnya dan aku percaya kepadanya." "Iya, mungkin demikian bagi Angger Untara, tetapi aku tidak. Aku baru saja melihat dan mengenalnya." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baik Kiai, sikap Kiai akan membantu sekali. Mudah-mudahan Wuranto dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dan mudah-mudahan sesudah ia menyelesaikannya, namanya tidak akan tetap dibenci oleh orang-orang Jati Anom, tetapi justru sebaliknya. Itu adalah tanggung jawab kita bersama, Nger. Kita harus menyelamatkannya dan menyelamatkan namanya." Iya Kiai, dan kita tidak akan mengingkarinya. Anak muda itu bukan saja dapat memberikan banyak keterangan mengenai Padepokan Tambak Wedi, karena ia berhasil masuk ke dalamnya, tetapi juga tentang Sekar Mirah. Oh, Untara mengerutkan keningnya. Iya, tentang Sekar Mirah. Bagaimana dengan gadis itu? Seorang penjabat saja tidak akan dapat mengetahui tempat dan kebiasaan gadis itu apabila ia berada di luar padepokan. Tetapi Wuranto berhasil menemukannya. Bahkan anak muda itu telah berhasil bercakap-cakap dengan Sekar Mirah. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Apakah Kiai telah menemukan hubungan tindakan yang sebaik-baiknya untuk segala kepentingan?" "Itu adalah keputusan yang harus Angger ambil. Tetapi aku memerlukan pertimbangan dan pendapat Kiai." Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian diceritakannya apa yang didengar dan dilihat oleh Wuranto. Hubungan antara Sindanti dan Sonokeling, dinding-dinding batu yang tinggi, ujung-ujung senjata di balik batu-batu besar di lereng Merapi, dan kesulitan-kesulitan yang lain yang harus mendapat banyak perhatian. Akhirnya orang tua itu pun berkata, "Kekuatan mereka tidak kurang dari kekuatan Tohpati selagi masih utuh." Untara mengerutkan keningnya. Wajahnya yang tegang terhunjam pada nyala api telupak yang terletak di tengah-tengah lingkaran duduk mereka. Kemudian perlahan-lahan ia berkata, "Begitukah keadaan yang sebenarnya?" "Menurut Wuranto, Kiai percaya kepada laporan itu?" "Aku percaya." "Kalau demikian, laporan itu akan menjadi dasar perhitunganku. Aku membawa pasukan tidak sekuat Paman Widura di Sangkal Putung. Aku sangka kekuatan Padepokan Tambak Wedi tidak sebesar pasukan Jipang yang menyerah." "Kau harus berusaha memperkuat pasukanmu, Nger. Sebelum orang-orang Tambak Wedi mengetahui kalau mereka mengambil sikap mendahului menyerang Jati Anom sebelum Angger bersikap, maka keadaan Angger akan menjadi sulit." "Iya Kiai,
Yang mula-mula akan membantu aku adalah anak-anak muda Jati Anom. Mereka adalah kawan-kawan bermain di masa kanak-kanak, tetapi kekuatan itu tidak seberapa. Orang-orang yang tinggal di Padepokan Tambak Wedi serupa benar dengan orang-orang Sangkal Putung. Setiap lelaki adalah seorang prajurit. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia harus mempertimbangkan keadaan itu sebaik-baiknya. Kalau Tambak Wedi mendahului memukul Jati Anom, maka ia pasti benar-benar berada dalam kesulitan. Mungkin pasukannya akan mampu mengundurkan diri dengan korban yang sekecil-kecilnya. Tetapi bagaimana dengan Kademangan Jati Anom ini sendiri? Mungkin orang-orang Tambak Wedi akan menetap di Kademangan ini atau menghancurkan isi dan bentuknya. Yang kedua itulah yang paling mungkin dilakukan. Sebab bagi orang-orang Tambak Wedi dan sisa-sisa pengikut Tohpati itu lebih merasa aman bertahan di Padepokan Tambak Wedi. Aku harus mengambil sikap segera, desis Untara. Satu-satunya jalan yang segera dapat aku lakukan adalah menarik sebagian pasukan Pajang di Sangkal Putung. Tetapi itu pasti mengandung bahaya. Seandainya orang-orang Sonokeling dan Sidanti langsung menyerang Sangkal Putung, mungkin aku dapat menempatkan beberapa orang pengawas. Tetapi kemungkinan yang paling pahit harus menjadi pertimbanganku. Kitanu Metir tidak menjawab. Pikirannya pun berkata demikian dan ia pun menjadi cemas seperti Untara apabila Tambak Wedi langsung menusuk ke Sangkal Putung. Sejenak mereka terdiam. Untara sibuk berpikir tentang masalah yang sedang dihadapinya. Masalah yang segera harus mendapat pemecahan. Dan ia berterima kasih kepada Kiai Gringsing dan kepada Wuranto yang telah memungkinkan ia melihat perimbangan kekuatan antara pasukannya dan pasukan lawannya. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu dan Swandaru masih saja dirisaukan oleh sikap Untara. Meskipun guru mereka telah menyinggung-nyinggung tentang Sekar Mirah, tetapi Untara seakan-akan menanggapinya dengan acuh tidak acuh. Sehingga karena dadanya yang pepat, maka diberanikannya dirinya bertanya, "Kakang, lalu bagaimana dengan Sekar Mirah?" Untara mengangkat wajahnya. Perlahan-lahan ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada Kiai Gringsing, "Bagaimanakah dengan gadis itu, Kiai? Apakah yang telah Kiai lakukan dengan mendahului keberangkatan kami?" "Yang baru kami lakukan adalah menemukan Anggir Wuranto," sahut Kiai Gringsing. "Kalau kita dapat menyelesaikan persoalan Ki Tambak Wedi, merebut kedudukan mereka, bukankah persoalan Sekar Mirah itu akan selesai dengan sendirinya?" Agung Sedayu dan Swandaru tersentak di tempatnya, bahkan setapak mereka bergeser maju. Wajah-wajah mereka menjadi tegang dan bahkan terdengar Swandaru berdesis dalam nada yang tinggi, Tidak semudah itu." Untara mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah Swandaru yang gemuk bulat itu. Tetapi Swandaru pun menatap wajah Untara dengan tajamnya. "Setiap hari aku berkelahi dengan gadis itu. Tetapi ia adalah adikku. Aku adalah saudaranya laki-laki. Karena itu keselamatannya adalah menjadi tanggung jawabku." Wajah Untara pun kemudian menjadi tegang. "Bagaimanakah maksudmu?" ia bertanya. "Sekar Mirah harus mendapat perhatian yang khusus. Ia harus mendapat penyelesaian lebih dahulu, justru sebelum pasukan Pajang menyerang Padepokan Tambak Wedi. Sebab apabila demikian, maka Sekar Mirah akan menjadi Banten. Ia akan menjadi tempat untuk melepaskan kemarahan orang-orang Tambak Wedi, seperti seekor kambing di antara kawanan serigala yang lapar dan buas." Dahi Untara pun kemudian menjadi berkerut-merut. "Lalu apa yang harus aku kerjakan?"
Swandaru terdiam, namun sorot matanya masih memancarkan suatu tuntutan perasaannya yang tidak terucapkan. Yang menjawab pertanyaan Untara itu adalah Agung Sedayu. Kakang, setiap tindakan atas padepokan itu harus dipertimbangkan pula keselamatan Sekar Mirah. Kakang tidak akan dapat bertindak hanya berdasarkan kepentingan pasukan saja. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Ya, aku memang memperhatikan keduanya. Aku mempertimbangkan untung rugi setiap tindakan. Itulah sebabnya aku tidak dapat dengan tergesa-gesa mengambil sikap apapun tentang Sekar Mirah. Sejak aku masih berada di Sangkal Putung, bukankah pendirian itu sudah kau mengerti? Tanggung jawabku adalah tanggung jawab keprajuritan. Aku bertanggung jawab terhadap Panglima Wiratamtama, tidak kepada orang lain. Karena itu, maka setiap tindakanku pun berdasarkan atas pertanggungjawaban itu." Agung Sedayu dan Swandaru sama sekali tidak puas mendengar jawaban itu. Hampir saja mereka berbareng menyatakan perasaannya. Tetapi Kiai Gringsing, orang tua yang telah kenyang makan pahit manis kehidupan, segera memotongnya. "Nah, apalagi yang masih akan dipersoalkan? Semuanya sudah jelas. Semuanya berpijak pada pendirian yang serupa. Mungkin ada perbedaan landasan untuk berbuat, tetapi unsur-unsur yang harus dipertimbangkan tidak berbeda. Adalah wajar bahwa sudut pandangan Angger Swandaru dan Agung Sedayu berbeda dengan Angger Untara. Tetapi kalian masing-masing tidak akan dapat berbuat sendiri-sendiri, apalagi dalam keadaan sekarang, di mana Angger Untara masih harus memikirkan jumlah dan kekuatannya. Bukankah begitu, Angger?" Untara menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia tidak sependapat sepenuhnya, tetapi kalimat Kitanu Metir yang terakhir merupakan tekanan yang tidak dapat dihindarinya. Ia dihadapkan pada kenyataan bahwa pasukan Pajang tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa orang-orang itu. Meskipun Untara tidak lagi secara langsung memerlukan anak-anak muda Sangkal Putung, tetapi hal itu tidak akan dapat dihindarinya. Setiap ia menginginkan sebagian dari pasukan Widura, maka setiap kali ia harus mempertimbangkan anak-anak muda Kademangan itu. Dan Swandaru adalah pemimpin langsung dari anak-anak muda Sangkal Putung. Apalagi kalau diingatnya bahwa Kitanu Metirlah yang mengatakan pertimbangan itu. Tak ada orang lain yang dapat mengimbangi kekuatan dan kemampuan Ki Tambak Wedi selain Kitanu Metir. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang membuat Untara mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam dalam nada yang datar. "Iya, Kiai benar. Aku tidak dapat berbuat lain lepas dari pertimbangan itu. Aku tahu benar maksud Kiai, dan aku tidak dapat melangkahinya." "Jangan begitu, Nger," berkata Kiai Gringsing. "Aku sama sekali tidak meletakkan pepalang di hadapan Angger sebagai pertanda kapan dan bagaimana Angger harus berbuat. Bukankah kenyataan yang Angger hadapi pun memaksa Angger untuk diam di Kademangan ini untuk sementara dan merahasiakan kekuatan Angger yang sebenarnya? Bukankah Angger Untara tidak akan dapat segera memukul padepokan Tambak Wedi karena jumlah pasukan Angger kurang mencukupi?" Untara menarik nafas dalam-dalam. "Iya, Kiai benar." Namun terasa sesuatu seakan-akan menyentuh jantungnya. "Angger Untara," berkata Kitanu Metir, "ketahuilah bahwa Angger Wuranto malam ini datang ke Kademangan ini." Untara mengangkat wajahnya sambil bertanya, "Di mana ia sekarang?" "Ia telah kembali." "Aku ingin bertemu." "Jangan sekarang, Ger.
Masih ada 1-2 orang yang bertugas mengawasinya. Karena itu ia harus dijaga benar-benar agar tidak dicurigai oleh orang-orang lereng Merapi itu. Malam ini Angger Wuranto membawa berita bahwa siang tadi Angger Untara telah datang di Jati Anom. Kenapa berita itu justru dibawa oleh Wuranto? Adalah lebih baik demikian, sebab mereka pasti akan segera tahu pula. Bahkan apabila Angger Wuranto belum memberitahukan kepada mereka, maka kepercayaan mereka kepada Angger Wuranto akan surut. Setidak-tidaknya mereka menganggap bahwa Angger Wuranto kurang cakap melakukan tugasnya. Tetapi yang perlu Angger ketahui adalah bahwa Angger Wuranto akan melaporkan kepada Sidanti bahwa Angger datang dengan pasukan segelar sepapan, lengkap dengan prajurit-prajurit berkuda. Kenapa demikian? Sidanti akan ragu-ragu untuk mendahului menyerang Angger. Karena itu Angger pun harus pasang gelar sandi. Setiap hari Angger harus membuat kesan seakan-akan Kademangan penuh dengan prajurit. Setiap hari semua prajurit harus keluar, berjalan dalam kelompok-kelompok dan meronda berkeliling. Beberapa orang berkuda harus selalu hilir mudik pula di segenap sudut Kademangan. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebagai seorang senopati segera ia menangkap maksud Kiai Gringsing. Ia harus berusaha mengelabui petugas-petugas sandi dari Tambakwedi yang pasti akan dipasang oleh Sidanti. Bahkan mungkin di antara petugas-petugas sandi itu nanti adalah Wuranto sendiri. Meskipun Untara merasa singgungan-singgungan langsung pada perasaannya oleh kata-kata Kiai Gringsing, apalagi kedua muridnya yang seakan-akan kepentingan mereka harus mendapat perhatian terlampau banyak dari kepentingan-kepentingan yang lain. Namun ia mengucapkan terima kasih pula di dalam hatinya kepada orang tua yang aneh itu. Orang tua itu telah mendahuluinya berbuat sesuatu, dan apa yang dilakukannya ternyata sangat berguna. Tidak saja bagi orang tua itu serta murid-muridnya sendiri, tetapi sangat berguna pula bagi seluruh pasukan Pajang di Jati Anom. Untara seakan-akan tersadar ketika ia mendengar Kiai Gringsing bertanya, "Bagaimana pertimbangan Angger?" Iya Kiai, sahut Untara terbata-bata. Aku sependapat dengan Kiai. Mulai besok aku akan pasang gelar sandi untuk mengelabui perhitungan lawan, supaya mereka tidak mengambil keuntungan dari keadaan ini dengan mendahului menyerang Jati Anom. Bagus, desis Kiai Gringsing. Sementara itu, aku akan dapat mengumpulkan anak-anak muda Jati Anom, teman-temanku bermain di masa kanak-kanak. Meskipun jumlah mereka dan keterampilan mereka belum seperti anak-anak muda Sangkal Putung, namun aku mengharap mereka akan membantu. Tentu. Kalau demikian, maka malam ini aku akan memberikan beberapa perintah kepada para pemimpin prajurit Pajang di sini, berkata Untara, supaya sejak pagi mereka telah melakukan gelar sandi yang kita maksudkan. Baiklah, berkata Kiai Gringsing kemudian. Kami pun akan segera beristirahat. Mungkin kami masih akan banyak berbuat di samping Angger Untara. Meskipun demikian, sebelumnya kami minta maaf seandainya kami tidak berada dan berbuat di dalam lingkungan Angger, sebab kami bukan prajurit Pajang. Meskipun demikian kami berjanji bahwa kami tidak akan mengganggu setiap rencana Angger. Kami akan selalu bertanya apa yang akan Angger lakukan, dan kami selalu akan melaporkan apa yang akan kami perbuat, supaya kami tidak menjadi saling tunjang. Untara menarik nafas dalam-dalam. Seandainya yang berbicara itu bukan seorang Kiai Gringsing, maka ia akan menjawab. Dalam keadaan serupa ini, maka perintah seorang senopati perang berlaku bagi setiap orang di dalam wilayah kekuasaannya untuk kepentingan gerakan pasukan.
Tetapi Untara tidak dapat berkata demikian terhadap orang tua itu. Ia merasa ada sesuatu perbawa yang tidak mampu dilampauinya. Ia tahu bahwa ia hanya bertanggung jawab terhadap Ki Gede Pemanahan. Namun orang tua ini pun sangat mempengaruhi sikap dan jalan pikirannya. Kadang-kadang ia merasa sebagai seorang senopati, ia adalah orang yang harus mengambil sikap dan keputusan. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan tentang orang tua yang bernama Ki Tanumetir dan sering menyebut dirinya dengan sebutan Kiai Gringsing itu. Nah, selamat malam, Ger. Desis Kiai Gringsing itu kemudian. Kami, aku dan anak-anak ini akan beristirahat. Mudah-mudahan usaha Angger berhasil dan usaha kami pun akan berhasil. Baik Kiai, sahut Untara. Terima kasih. Namun hatinya sekali lagi merasakan sebuah sentuhan kata-kata orang tua itu yang telah membuat garis pemisah atas kerja yang akan mereka lakukan masing-masing. Tetapi Untara tidak ingin bertanya. Kiai Gringsing dan kedua muridnya pun segera meninggalkan rumah itu. Mereka pergi ke rumah Wuranto. Menurut pendapat Kiai Gringsing, kedua muridnya dan dirinya sendiri lebih baik berada di tempat itu. Setiap saat mereka dapat bertemu dengan Wuranto apabila anak itu pulang, tanpa dicurigai oleh orang-orang yang mungkin masih saja mengawasinya. Dalam pada itu, Wuranto telah menjadi semakin dekat dengan Padepokan Tambakwedi. Kali ini ia tidak kesiangan, bahkan sebelum bayangan fajar mewarnai langit di ujung timur, Wuranto telah memasuki daerah Padepokan Tambakwedi. Justru dengan demikian, ia merasakan betapa ketatnya penjagaan. Tanpa disadarinya, tiba-tiba dua ujung tombak telah mengarah ke lambungnya. Terdengar suara berdesis. Siapa? Wuranto berpaling. Dilihatnya dari sisi sebuah batu besar dua orang pengawal telah mengancamnya dengan tombak. Sedang dua orang lain berdiri beberapa langkah dengan pedang di tangan. Mereka sangat berhati-hati. Desisnya di dalam hati. Siapa? Terdengar pertanyaan itu diulang. Wuranto. Jawab Wuranto pendek. Para penjaga itu terdiam sejenak. Tampaknya mereka sedang berpikir. Dari mana? Salah seorang dari mereka bertanya pula. Jati Anom. Kedua ujung tombak itu pun kemudian terangkat kembali. Tanpa mengucapkan kata-kata mereka melepaskan Wuranto begitu saja. Bahkan keempat orang itu pun segera meninggalkannya. Wuranto menjadi agak heran melihat sikap itu. Tetapi ia tidak bertanya. Ia langsung melangkahkan kakinya meneruskan perjalanannya. Tetapi tiba-tiba ia tertegun ketika lamat-lamat ia mendengar suara berdesis. Ia datang kemari, dibawa oleh Ki Lurah Sidanti. Tetapi ia sekarang menjadi sahabat alap-alap kerdil itu. Terasa dada Wuranto berdesir. Kenapa orang-orang di Padepokan ini berkata demikian? Agaknya mereka telah membedakan antara Sidanti dan alap-alap Jolotundo. Sambil merenung Wuranto berjalan terus. Berkali-kali ia membelok menyusup antara batu-batu besar. Dan ia tahu bahwa di setiap sisi batu-batu itu tidak mustahil akan terjulur ujung-ujung pedang yang akan menghentikan langkahnya. Tetapi beberapa orang penjaga yang telah mengenalnya membiarkannya lewat tanpa menyapa sepatah kata pun.
Bahkan ada yang dengan malas memalingkan mukanya, tetapi ada pula yang mendebarkan dada Wuranto. Lamat-lamat ia mendengar sekelompok penjaga menyapanya. "Hei, apakah Tuan baru datang dari bertamasya?" Wuranto tidak tahu maksud pertanyaan itu, karena itu ia tidak segera menjawab. "Tentu tuanku belum mengenal kami," sambung yang lain. Wuranto masih berdiam diri. "Kenapa tuanku menjadi terheran-heran, seperti seekor kera kena sumpit?" Wajah Wuranto menjadi merah. Kini ia tahu benar bahwa sekelompok penjaga itu sedang mempermainkannya. "Apakah maksud kalian dengan pertanyaan itu?" desis Wuranto. "Jangan marah, Tuan. Semalam kami berburu kelinci, tetapi tak satu pun yang aku dapatkan. Jangan Tuan membiarkan diri Tuan menjadi kelinci buruan kami. Tuan akan kami kuliti dan kami bakar seperti kami membakar kelinci." Alangkah marahnya anak muda Jati Anom itu, tetapi ia masih mencoba menahan dirinya itu. Ia tidak tahu ujung pangkal dari persoalannya, karena itu ia masih belum menanggapinya. "Pergilah, laporlah kepada yang di Pertuan Sidanti. Katakanlah bahwa kami prajurit-prajurit dari Kadipaten Jipang, pengikut setia Senopati Agung kami Haryo Penangsang, dan Senopati Muda Tohpati yang bergelar Macan Kepatihan telah menghinamu." Belum lagi suara itu berhenti, terdengar mereka tertawa bersama-sama, meledak seolah-olah tawa itu telah tertahan-tahan bertahun-tahun di dalam dada mereka. "Kenapa terjadi demikian?" gumam Wuranto di dalam hatinya. Kini ia mendapat kesimpulan bahwa kedua golongan di dalam padepokan itu agaknya tidak dapat luluh menjadi satu keluarga. Agaknya mereka masing-masing merasa bahwa hubungan yang terjadi itu hanyalah bersifat sementara. Kini taulah Wuranto kenapa beberapa orang yang ditemuinya baru-baru saja bersikap aneh terhadapnya. Tahulah ia kenapa orang-orang itu berkata bahwa kedatangannya kemari karena ia dibawa oleh Sidanti. Tetapi ia kini telah menjadi sahabat alap-alap yang kerdil itu. Wuranto menarik nafas. Ia tidak ingin menanggapi orang-orang itu. Dengan demikian ia akan hanyut dalam pertentangan orang-orang padepokan itu sendiri tanpa dapat menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Tetapi sebelum ia melangkahkan kakinya, dadanya berdesir sekali lagi. Tiba-tiba ia melihat bayangan seseorang berdiri di atas sebuah batu yang besar sambil bertolak pinggang. Terdengarlah suaranya lantang. "Ayo, siapa yang ingin bertemu dengan Sidanti? Inilah Sidanti. Jangan hanya berteriak-teriak di belakang punggung." Tiba-tiba setiap suara dan orang-orang yang menyebut dirinya prajurit Jipang itu terdiam. Tak seorang pun yang berani bergerak dari tempatnya. Mulut mereka pun seolah-olah terkunci. Bahkan beberapa orang menjadi saling berpandangan. Dalam keadaan yang demikian, terasa betapa besar perbawa Sidanti. Prajurit-prajurit Jipang itu pun dapat dipengaruhinya seperti kena sihir. Laki-laki yang tegap dan kokoh itu dengan berbagai macam senjata di tangan mereka berdiri diam seperti patung oleh kehadiran Sidanti itu. "Ayo," berkata Sidanti. "Siapa yang ingin mencoba bagaimana Sidanti berbuat terhadap orang-orang yang ingin menghinanya? Padepokan ini adalah padepokan guruku. Kalian berada di tempat ini karena belas kasihan guruku, Ki Tambak Wedi. Kalau kalian merasa bahwa kalian tidak kerasan di sini, kenapa kalian tidak pergi saja?" Tak seorang pun yang berani menjawab. "Siapa?" sekali lagi Sidanti bertanya.
Kalau aku tidak mengingat kepentingan yang sama di antara kita, maka kalian akan menjadi bangkai malam ini juga. Si Danti bukan hanya pandai berbicara, tetapi pedangnya mampu juga memenggal lehermu. Belum lagi debar jantung Wuranto berhenti, sekali lagi dadanya digetarkan oleh peristiwa yang menyusul. Dari dalam kegelapan terdengar sebuah suara nyaring menjawab kata-kata si Danti. Ah, jangan terlampau sombong si Danti. Kalau kita sudah meletakkan dasar kerjasama yang baik, maka setiap persoalan harus diselesaikan dengan baik pula. Tidak dengan caramu itu. Kau dapat menghubungi aku, dan akulah yang akan bertindak atas anak-anakku yang kau anggap kurang sopan. Tidak dengan menjajakan keberanian dan kesaktian. Orang-orang Jipang itulah yang keterlaluan, bantah si Danti. Mereka sengaja menghinaku. Tetapi caramu tidak menyenangkan aku. Aku tidak peduli apakah kau senang atau tidak senang. Kalau demikian, apa maumu? Dari dalam kegelapan, Wuranto melihat sebuah bayangan meluncur langsung bertengger di atas sebuah batu yang lain, tepat di hadapan si Danti. Orang itu adalah Sono Keling. Kini keduanya telah berhadapan dengan wajah-wajah yang tegang. Meskipun mereka belum mencabut pedang masing-masing, tetapi di tangan kiri mereka telah tergenggam senjata-senjata rangkapan. Justru senjata-senjata mereka yang berbahaya. Tangan kiri si Danti menggenggam nanggalanya yang runcing di kedua ujungnya, sedang tangan kiri Sono Keling menggenggam sebuah bindi. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba mereka telah dikejutkan oleh sebuah ledakan di samping mereka. Sebuah batu yang besar terpukul sehingga percikan pecahannya berserakan ke segala penjuru. Kemudian berdentang sebuah gelang-gelang besi di bawah batu-batu tempat si Danti dan Sono Keling berdiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.